Sebelum memulai video, yuk like, komen, dan subscribe ya. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video dari Permata Belajar. Nah, di sini ada soal tentang karakteristik utama dari pengangguran struktural yang membedakannya dengan pengangguran friksional adalah pengangguran struktural bagaimana gitu. Jadi pengangguran itu ada dua, ada pengangguran struktural, ada juga pengangguran friksional. Nah, ini pengangguran itu ada yang namanya pengangguran struktural, ada yang namanya pengangguran friksional. Nah, kita harus tahu dulu berarti kan pengangguran struktural itu seperti apa, pengangguran friksional itu seperti apa. Nah, tapi kamu harus garis bawahi juga yang ditanya adalah pengangguran struktural itu bagaimana gitu ya. Jangan tertukar. Kita lanjut ke pembahasannya. Jadi pengangguran itu ada dua, struktural. Yang pertama, pengangguran struktural, Kakak jelaskan. Ini adalah jenis pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi dalam negara tersebut. Ya, jadi dia penyebabnya adalah perubahan struktur. Misalnya, ini dari negara ya. Misalnya tadinya dia negaranya negara agraris, kemudian berubah menjadi negara industri, gitu. Nah, itu yang disebut pengangguran struktural. Jadi dia karena perubahan struktur negara tersebut, ya. Nah, sedangkan pengangguran friksional ini, yang ini friksional, itu adalah jenis pengangguran yang terjadi karena adanya kesulitan dalam mempertemukan pencari kerja dengan lawan pekerjaan. Jadi seperti kurangnya lapangan pekerjaan kayak gitu. Itu masuknya ke friksional seperti yang biasa kita hadapi ya. Nah, terus sehingga mengatasi pengangguran struktural pasti akan lebih lama. Benar kan? Karena kan itu bergantung dari kebijakan pemerintah ya. Karena dia perubahan struktur emang dari ekonomi dari negaranya tersebut. Pasti akan lebih lama dibanding dengan penanganan pengangguran friksional. Kalau friksional, pengangguran friksional, kalau dibuka job fair atau bursa kerja atau lapangan pekerjaan yang banyak, pengangguran friksional itu akan mudah teratasi langsung. Ya kan, dia hanya butuh lapangan pekerjaan. Tapi kalau pengangguran struktural itu akan lebih lama karena dia adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur. Jadi dia benar-benar harus dibutuhkan kebijakan dari pemerintah di negara tersebut. Ya. Oke, lain halnya dengan pengangguran friksional. Dari sini kalian pasti sudah bisa jawab pertanyaan nomor 9. Jadi pengangguran struktural itu A, terjadi hanya karena resesi. Ketika resesi, benar atau enggak? Tidak, ini untuk yang friksional harusnya. Ya. Terus B, terjadi saat ekspansi, sedangkan tidak ada pengangguran friksional pada ekspansi. Betul atau tidak? Tidak, ya. Jadi terjadinya bukan, ini karena perubahan struktur harusnya. Jadi ini salah. Merupakan masalah dalam waktu singkat, betul atau tidak? Salah ya, kalau yang singkat itu adalah yang friksional juga. Nah, biasanya pengangguran struktural itu lebih lama daripada pengangguran friksional, betul nggak? Betul ya? Iya, betul. Oke, Bintang. Nyimak ya. Itu betul. Nah, kalau yang E biasanya lebih singkat daripada pengangguran friksional. Oh, tidak. Dia lebih lama. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, kalian sudah mengerti pengangguran ada struktural dan friksional. Ada yang mau ditanyakan mengenai pengangguran? Karakteristik pengangguran? Atau bisa kakak lanjut? Lanjut, Kak. Oh ya, Zikra, halo. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk pembelajaran lebih lengkapnya, di aplikasi Permata Belajar ya. Download sekarang di Google Play Store dan App Store. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ke Permata Belajar. Sampai jumpa.